Jadi beberapa hari yang lalu seorang user TikTok bernama Aubimax Reborn atau yang biasa dipanggil Bima mengunggah sebuah video TikTok di mana isinya itu dia mengkritik pemerintah Lampung. Nah, untuk memberikan latar belakang, Bima ini berasal dari Lampung, namun saat ini sedang berkuliah di Australia. Ada beberapa poin kunci yang dikritik oleh Bima seperti infrastruktur. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Sistem pendidikan, kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban tersebar. tata kelola, Korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak usah bahas suap ya mak. Di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. dan ketergantungan pada sektor pertanian di Lampung. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung. Nah, seperti dari kompilasi video yang saya tunjukkan sebelumnya, kita bisa lihat bahwa Bima itu sepertinya kesel banget dengan pemerintahan Lampung. Dan seperti yang kita tahu, ada beberapa oknum yang marah akibat kritikan Bima ini. Bahkan sesuai dengan penjelasan Bima sendiri, orang tuanya itu bahkan sampai ditelepon oleh Wakil Bupati Lampung Timur. Dan just so let you know, ternyata yang datang itu bukan bupatinya, Wakil Bupati Lampung Timur. Nah, tapi tidak selesai sampai situ. Ketika Wakil Bupati tersebut ketemu dengan ayahnya Bima, Wakil Bupati itu langsung menelepon Gubernur Lampung dan memberikan telepon itu kepada ayah Bima. Gubernur Provinsi Lampung yang ngomong sama bokap gue langsung lewat telepon. Pada saat telepon, ayahnya itu menerima makian dari Gubernur Lampung. Dibilanglah anaknya tidak becus. Terus bokap gue dimaki-maki, dibilang nggak becus didik anak lah, bakalan memproses kasus ini lebih dalam gitu. Ya gue udah kalah deh Wak, lu yang punya Lampung. Tidak cuma itu, keluarga Bima dan orang tua Bima juga mendapatkan teror dari beberapa orang tidak dikenal. Bahkan saking parahnya, Bima sendiri tuh berpikir untuk mendapatkan visa protection. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Gue udah konsultasi sama lawyer kan di sini untuk masalah protection visa gue gitu. Oh lo bisa bang, lo eligible, lo ayo come on like. Dan bagi kalian yang tidak tahu, protection visa itu adalah visa khusus yang diberikan terhadap seseorang yang tidak bisa lagi kembali ke negaranya karena ada sesuatu. Ya intinya sih visa ini dikhususkan untuk melindungi orang itu agar tidak kenapa-kenapa. Karena semua skandal yang menimpanya, dia sampai tidak kuat dan sempat menangis di video TikToknya. Gue sebenarnya nggak mau permanent resident, langsung kayak lewat jalur protection anjing. Gue mau lewat education pathway aja sebenarnya udah cukup gitu. Dan ketika keadaan tampaknya telah sangat murung, ketika Bima dihadapkan oleh jalan buntu, dan ketika api harapan hampir pupus, sebuah keajaiban datang. Benar, bos dari segala bos, tersangar dari yang paling sangar, tergila daripada yang gila. Netizen Indonesia turun tangan untuk membantu Bima. Jadi karena semua penindasan yang telah diterima Bima ini, banyak orang-orang Indonesia itu memberikan dukungannya kepada Bima dan menghina-hina dan mengejek-ejek pemerintahan Lampung. Khususnya orang-orang Lampung yang ikut untuk mengupload video tentang kehancuran jalan yang ada di Lampung. Gubernur, Lampung berjaya. Di mananya ya? Puluhan tahun jalannya belum diperbaiki. Cek. Bahkan salah satu warga sampai bisa mancing ikan di jalan raya. Iya, sampai bisa mancing ikan di jalan raya. Inilah ya yang buat saya males pulang ke Rumbia ini, pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboard. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Tidak
Tidak hanya itu, beramai-ramai netizen Indonesia berkumpul dan bersatu untuk menyerang akun IG Gubernur Lampung. Bahkan saking parahnya kritik yang dituai, komen di IG Pak Arinal ini sempat ditutup. Dan bahkan ada salah satu kuasa hukum dari Gubernur Lampung ini yang sampai ingin ngeprint foto TikToknya Bima bagaikan mamang-mamang tukang print di dekat rumah saya. Bisa kurung nih orang nih. Biar dia tahu dulu dipanggil polisi. Masing-masing aja ngomongin Lampung nih tajam. Nggak, maksudnya Pak kuasa hukum nggak bisa kah dari digital aja? Maksudnya kenapa masih harus pakai print sih? Aduh, sayang kertas Pak. Ya intinya pengurus pemerintahan Lampung itu banyak kena serangan dan caci makian dari netizen lah ya. Dan tampaknya karena menerima banyak dukungan dari netizen, Bima sepertinya semakin semangat dan saat ini sudah lebih baik kayaknya. Tapi di video kali ini saya sebenarnya tidak ingin membela Bima atau netizen Indonesia. Sebenarnya saya itu hanya ingin memberikan saran kepada pemerintahan Lampung. Pak Arinal Junaidi, cara Bapak itu salah kalau menangkap si Bima. Zaman sekarang Bapak masih pakai cara-cara preman. Pak, ini udah 2023 Pak. Cara sekarang tuh canggih dan juga udah pakai internet. Seharusnya ya Pak ya, kalau Bapak ini emang mengatasi masalah, Bapak undang dong Bima. Ngapain misalnya kayak buat podcast bareng gitu. Biasanya masyarakat Indonesia itu suka yang gitu-gitu Pak. Bapak seharusnya undang Bima gitu kan, baru buat podcast bareng, upload di YouTube. Baru setelah podcast, Bapak nawarin Bima buat kerja di salah satu perusahaan di Lampung gitu. Seharusnya gitu Pak. Gimana sih Bapak ini PR-nya kurang hebat. Ini lagi Pak, saya punya kritik. Yang pas IG Bapak sempat ditutup. Nah itu seharusnya jangan ditutup Pak. Ini saya tidak mendukung siapa-siapa dan saya juga tidak ingin mempromosikan aliran politik tertentu. Tapi pas Pak Ganjar tuh diserang karena dia menolak Israel, dia selalu buka tuh Pak komenan IG-nya. Seharusnya Bapak mengikuti itu. Salah Bapak, salah strategi. Itu siapa sih tim PR Bapak? Aduh. Mending sewa saya deh Pak, saya juga butuh duit soalnya. Swear deh Pak, kalau saya jadi tim PR Bapak, ini semua hal ini udah bisa saya tangani Pak. Bapak itu harus mengerti di zaman era digital, itu nggak bisa Bapak membendung informasi atau nggak membendung kritikan orang. Apalagi kalau Bapak mau menghentikan kritikan dari Gen Z atau milenial. Habis Bapak. Mereka aja pas lahir dari rahim ibunya itu udah megang HP Pak, udah megang mouse. Bapak nggak bisa, mereka tuh udah ahli internet Pak. Yang ada Bapak malah makin diserang kalau Bapak tutup komen Bapak. Jangan gitu lagi ya Pak. Astaga, aduh. Nah, tidak cuma kritikan Pak, sebenarnya saya juga ada pujian buat Bapak. Bapak langsung perbaikin jalan di Lampung setelah dapat kritikan itu, ya itu tindakan yang bagus Pak. Benar, jadi bagi kalian yang tidak tahu, beberapa jalan di Lampung itu langsung diperbaiki setelah kritikan Bima diupload. Makasih Bima. Gara-gara kamu punya sewu jadi dibenerin lagi nih jamnya lagi. Jalannya nih. Makasih ya Bima ya, baik-baik di Singapura kamu Bima. Australia ya. Nah, itu bagus Pak, langkah yang bagus. Nah, siapapun yang bilang Bapak untuk melakukan itu, saya sarankan gajinya ditingkatkan Pak, karena itu hal yang baik. Dan yang terakhir sih Pak, mendingan kuasa hukum Bapak yang ngeprint foto Bima tadi, itu disuruh berhenti deh Pak. Ya gitu aja sih, mudah-mudahan Bapak bisa dengar. Oke, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih, bye.